Ketika saya mempelajari stoikisme, saya paham bahwa manusia itu memiliki batas atau limitation. Tetapi limitationnya itu tidak ada yang tahu, hanya diri kita saja yang tahu batasan diri kita. Saya Jason Herlambang dan ini adalah segmen Memaknai Hidup ala Stoikisme. Di dalam Stoikisme, mungkin kamu pernah mendengar kata eudaimonia. Eudaimonia ini adalah bentuk joy atau happiness atau kebahagiaan di dalam filsafat Stoikisme. Dan mungkin juga bentuk kebahagiaan di dalam filsafat-filsafat sebelum Stoikisme dan filsafat lainnya. Karena ini adalah bahasa Yunani, ya, eudaimonia. Dalam bahasa Inggris itu bisa diartikan ke dalam kata flourishing atau berkembang. Nah, kebahagiaan ini adalah salah satu bentuk bahwa manusia itu seharusnya bisa berkembang. Seharusnya berkembang, gitu ya. Kita lihat kayak kalau kita mengobservasi bahasa flourish gitu ya. Flourishing itu kita lihat kayak bunga lah istilahnya, bunga atau tumbuhan. Tumbuhan itu kan berkembang atau bertumbuh gitu ya, dari satu pucuk terus berkembang menjadi tinggi, atau bunga itu berkuncup lalu berkembang menjadi bunga yang utuh dan indah. Dan itulah konsep yang sebenarnya harus kita pahami, apa itu kebahagiaan gitu ya. Nah, tetapi tadi saya bilang di awal bahwa manusia itu memiliki limitation, memiliki batas gitu ya. Batas yang semampunya itu sampai mana sih? Semampunya itu sampai mana? Nah, batasan apa yang dimaksud eudaimonia atau flourishing itu? Yang saya pahami, yang saya maknai gitu ya, yang saya imani gitu ya dari buku-buku yang saya pelajari, bahwa flourishing itu adalah bertumbuh yang menggunakan batasan virtue atau keutamaan gitu ya. Nah, untuk mengenal virtue pada fase pertama saya harus mempraktekkan yang namanya kesulitan, yang mempraktekkan yang namanya kesusahan gitu ya. Tetapi bukan berarti saya harus hidup susah, harus tidak punya uang, harus menyerahkan atau menghilangkan segala sesuatu yang saya sudah poses itu, yang sudah saya miliki, kayak pekerjaan, harta dan segala macam, bukan. Tetapi berlatih melakukan kesulitan. Salah satunya adalah membaca, lalu berolahraga, diet itu sebenarnya makan makanan dengan in moderation gitu ya, dengan secukupnya, dengan sangat cukup gitu ya, dengan sangat cukup. Lalu yang keempat adalah berlatih poverty. Berlatih poverty ini adalah melatih diri di dalam kemiskinan. Kita bayangkan saja kita miskin gitu. Maka dari itu saya tidur di lantai selama 6 bulan, lalu makan makanan yang cukup gitu ya, yang sekiranya paling murah di tempat saya tinggal di sini gitu ya, yang paling murah tetapi juga harus sehat gitu ya. Lalu berolahraga, karena berolahraga itu sulit. Dan yang paling utama adalah membaca. Karena membaca ini adalah tantangan yang paling sulit terutama bagi saya,
karena sebelumnya saya tidak pernah suka membaca, dan bahkan semua hal itu saya lakukan karena memang sebelumnya saya tidak pernah melakukannya. Dan saya lagi-lagi berbicara hal ini karena memang itu adalah saran yang diberikan oleh Stoikisme untuk berlatih hidup di dalam kesulitan gitu ya. Jadi ketika saya ingin mempelajari Stoikisme, maka ya saya harus mencoba dan mempraktekkan apa yang Stoikisme sarankan. Lalu apa inti dari pembicaraan ini sebenarnya? Yaitu tentang limitation gitu. Apa sih yang saya rasakan ketika saya melakukan kesulitan tersebut gitu ya. Yang pertama itu membaca buku. Membaca buku itu sangat sulit, bukan hanya karena memang fokus saya yang tidak pernah dilatih, tetapi sangat sulit untuk memahami sebuah bacaan yang belum pernah saya pelajari. Sangat sulit untuk membaca, untuk fokus terhadap bacaan yang belum pernah saya pelajari. Dan saya tidak mengerti sebenarnya apa yang saya baca pada saat itu, tetapi keep doing it gitu. Itu adalah tanda bahwa pada saat itu saya belum mampu atau kita belum mampu untuk memahami apa yang kita baca. Jadi bayangkan seperti bunga gitu ya, kita itu masih kuncup, pemahaman kita itu masih menutup gitu. Pemahaman kita itu masih menutup. Dan ketika saya terus memaksa diri saya untuk membaca, maka pelan-pelan pikiran saya, mata saya, fokus saya terlatih untuk membaca sebuah bacaan yang tidak pernah saya mengerti. Saya rasa lama-kelamaan kita bisa membaca sebuah bacaan itu dengan sudut pandang yang kita pilih gitu ya. Nah, ketika saya membaca buku bacaan, maka yang saya pakai adalah sudut pandang Stoikisme. Nah, pada saat pertama baca, saya nggak tahu apa itu sudut pandang Stoikisme. Tetapi lama-kelamaan saya paham bahwa Stoikisme itu harus mempelajari apa yang bisa kita kendalikan. Gitu ya. Bagi kamu mungkin yang kesini ingin mempelajari Stoikisme, maka yang harus kamu baca adalah bagaimana seseorang atau author atau penulis itu mengobservasi apa yang sebenarnya bisa kita pelajari dan kendalikan. Seperti psikologi, ya, lalu bagaimana cara membentuk opini, bagaimana cara membentuk argumen, apa yang harus dilihat, cara membentuk judgment, cara emosi bekerja. Itu yang mungkin harus kita pelajari, karena ketika kita tidak memahami apa yang harus kita kendalikan, apa yang harus kita kendalikan gitu. Kita tidak bisa mengendalikan apa-apa. Gitu ya, lama-kelamaan saya tahu bahwa apa yang ingin saya baca gitu ya. Ketika saya sudah memilih untuk berbicara di depan umum, maka saya tidak bisa sekedar mengkonklusi sebuah teori tanpa membaca banyak buku dan tanpa menaruh sudut pandang yang tepat untuk melihat sebuah masalah, terutama masalah yang Stoikisme hadapi, yaitu tentang judgment, tentang impression, tentang opinion, kayak gitu ya, tentang how to control what we can control, kayak gitu ya. Jadi itu yang saya rasakan. Lalu ketika saya memahami bahwa Stoikisme itu memiliki virtue, memiliki keutamaan, maka ketika saya merasa takut
karena saya takut tidak mengerti ketika saya membaca sesuatu, maka itulah yang saya pahami bagaimana cara kita menerapkan keutamaan di dalam diri kita, yaitu ya kita harus berani saja, nggak peduli saya mengerti atau tidak, atau saya membaca buku, dan saya tidak boleh membiarkan diri saya membayangkan bahwa orang lain menertawakan saya karena saya tidak mengerti, gitu. Karena stoikisme itu harus belajar untuk membersihkan pikiran kita dari opini-opini yang tidak penting di dalam pikiran kita, gitu ya. Bahkan insulting atau opini orang lain terhadap diri kita pun bukannya tidak penting, tetapi jangan sampai membuat kita berhenti melakukan apa yang kita pikir itu baik, yang kita pikir itu baik untuk dilakukan. Toh membaca itu tidak ada salahnya dan bukan hal yang buruk, maka jangan takut untuk membaca ketika kamu tidak mengerti apa yang kamu baca. Ketika kamu membaca dan memaksakan diri untuk membaca, maka kamu akan paham apa inti dari bacaan kamu itu, gitu ya. Dan saya pun sampai sekarang belum menjadi pembaca yang baik, dan saya masih belajar bagaimana caranya saya bisa membaca buku dengan baik, gitu ya. Bukan banyak buku, tetapi membaca buku dengan baik. Maka dari itu saya membagikan pengalaman-pengalaman saya, bagaimana saya melakukan hidup dan bagaimana cara saya memahami sebuah filsafat, yaitu filsafat stoikisme. Dan di sini di channel ini, gitu ya, saya memperlihatkan apa yang saya baca, menjelaskan apa yang saya baca, sehingga kita bisa memahami sesuatu hal secara bersamaan atau secara bersama-sama, gitu ya. Dan filsafat di Indonesia, untuk mempelajari filsafat di Indonesia itu tidak mudah. Tantangannya banyak. Selain tantangan bahasa, ada juga yang namanya tantangan identitas, gitu ya. Identitas pertama sebagai bangsa Indonesia, yang kedua sebagai orang Asia, yaitu kita tinggal di Far East Asia, gitu ya. Dan kita terlalu sering membatasi diri kita untuk tidak mempelajari Western philosophy, gitu ya. Dan sebenarnya tidak seharusnya kita membatasi diri kita untuk mempelajari apapun, gitu ya. Kita bisa mempelajari apapun, gitu ya. Itu yang pertama, batasan yang pertama adalah kita itu orang Asia dan kita itu tidak perlu mempelajari filsafat Asia. Itu adalah limitation yang berada di dalam pikiran kita, yang berada di dalam identitas kita, gitu ya. Lalu yang kedua adalah yang tidak bisa kita elakkan, gitu, yang tidak bisa kita hindari adalah limitation kita sebagai seorang yang beragama, yang beriman, yang mempercayai adanya sejarah dunia, yang adanya sejarah manusia di dalam aspek kehidupan beragama, gitu. Dan itu adalah limitation yang saya juga hadapi, dan yang akhirnya saya bisa terlepas semua itu, gitu, dari semua itu. Bukan berarti melepaskan apa yang saya percayai, meskipun memang iya, gitu. Saya melepaskan semua apa yang saya percayai, tetapi jangan sampai identitas kita itu membatasi apa yang kita pelajari. Jangan sampai identitas kita itu membatasi apa yang ingin kita pelajari di dalam menjalankan kehidupan, kayak gitu ya. Jadi ketika kita membaca buku lalu kita merasa pusing, gitu ya, saya juga kadang merasa pusing, ya sudah, berhenti saja dulu, gitu. Lalu berhenti. Kalau kata stoik, kalau misalkan kamu stres, kalau misalkan kamu depres, gitu ya, just do something, at least walk. Paling tidak jalan kaki saja.
jalan kaki saja tanpa menggunakan handphone, tanpa membawa alat elektronik, jalan kaki saja 15 menit, 30 menit mungkin, jalan kaki saja. Tidak akan menyelesaikan masalah, tapi ini akan membantu kita untuk membersihkan apa yang ada di pikiran kita, gitu ya. Karena pada dasarnya manusia itu diciptakan untuk bergerak. Jadi ketika kamu memiliki kesulitan, coba aja jalan gitu, just walk. Bagi saya suka lari dan memang ketika saya jelimet membaca buku gitu, akhirnya saya bisa mengerti dan memahami sesuatu pada saat saya lari gitu, kayak oh ini ternyata artinya gitu, kayak gitu. Jadi ya di sini saya ingin mengatakan bahwa jangan sampai identitas kita itu membatasi diri kita untuk berkembang. Identitas kita itu ya sudah hanya manusia saja. Hanya manusia saja sudah. Jangan ditaruh identitas lainnya. Kita itu manusia yang lagi belajar untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Maka dalam stoikisme, untuk mendapatkan hidup yang lebih baik adalah ya hidup dengan baik. Untuk mendapatkan hidup yang lebih baik adalah hidup yang baik saja gitu. Tapi kan kita tidak tahu batasan-batasan baik itu apa kan. Ya mungkin kamu sudah tahu, tetapi apakah yang kamu tahu itu cukup atau tidak gitu. Bagi saya, ketika saya merasa cukup, kalau saya bayangkan seperti bunga, saya belum menjadi begini gitu. Tapi begini, masih begini gitu. Masa kamu cukup hanya dengan ini? Kan bunga harus sepenuhnya berkembang gitu ya. Terbuka, biar indah. Gitu. Dan ketika saya merasa cukup, ketika saya merasa pintar, saya masih begini. Karena saya selalu ingat bahwa Epictetus berbicara ketika kamu ingin berkembang, maka harus selalu bersikap atau berpikir kamu itu bodoh gitu. Harus puas kamu itu terlihat bodoh dan diolok-olok oleh orang lain, biarin aja gitu. Ya biarin aja, diiyakan saja. Dan lebih penting lagi, kita harus selalu merasa diri kita itu tidak mengerti. Tidak mengerti. Kayak saya selalu membaca buku dari satu buku ke buku lain itu sesuai dengan kata apa yang saya tidak mengerti di akhir buku tersebut. Lalu saya belajar ke buku yang lain gitu. Dan patokan saya membaca buku akhir-akhir ini, ketika misalkan saya ingin mempelajari filsafat, terutama filsafat stoikisme, maka saya harus membaca buku-buku yang bisa dibilang kontemporer, yang modern gitu ya, kayak dari Ryan Holiday, dari Massimo Pigliucci, Robert J. Anderson gitu ya, terus dari William B. Irvin. Tetapi kan mereka itu menulis buku tentang stoikisme karena mereka mempelajari filsafat yang membentuk stoikisme. Gitu ya. Mereka membaca buku Marcus Aurelius, mereka membaca buku Epictetus, Seneca. Dan kita harus paham bahwa Seneca, Marcus Aurelius, dan Epictetus ini memiliki guru yang lain gitu. Memiliki pemikiran yang didasarkan oleh filsuf-filsuf yang lain. Seperti Seneca selalu membicarakan tentang Epicureans, membicarakan juga tentang tentunya Socrates, Plato, dan Aristoteles gitu ya. Lalu Epictetus belajar dari Musonius Rufus, dan tentunya Epictetus juga membaca buku-buku dari Socrates. Lalu Marcus Aurelius belajar dari Epictetus. Lalu Marcus Aurelius tahu siapa yang namanya Heraklitus.
Aristoteles, Socrates pun gitu ya. Maka dari itu ya jangan pernah puas, karena sangat banyak sekali hal yang harus kita pelajari di dalam kehidupan ini. Nah, yang saya pahami adalah mereka-mereka itu yang mampu mentranslatekan atau mengartikulasikan observasi mereka tentang kehidupan manusia pada zaman dulu, dan bahkan masih dipakai oleh filsuf-filsuf modern sampai akhir ini, gitu ya. Jadi jangan sampai ketidakpahaman kita itu membatasi kita untuk berhenti belajar. Tetapi ketidakpahaman kita itu harus digunakan untuk kita untuk terus belajar dan terus mencoba untuk memahami apa yang tidak kita pahami. Ketika kita tidak paham lalu kita berhenti, itulah batasan kita sebagai manusia gitu. Tetapi batasan itu kan diri kita yang gunakannya. Diri kita yang taruh di dalam pikiran kita gitu. Batasan itulah yang tadi saya bilang, kayak batasan identitas. Saya orang Asia lah, tidak perlu belajar filosofi dari Barat lah. Saya orang agama A lah, saya tidak perlu belajar filsafat dari orang kafir lah. Itu adalah batasan yang tidak masuk akal bagi saya. Sekarang saya pikir gitu ya. Dulu saya berpikir seperti itu juga gitu. Tetapi pada kenyataannya kita tidak pernah belajar apa-apa gitu. Belajar filsafat Barat juga tidak. Belajar agama pun tidak gitu. Belajar sebagai orang Indonesia yang baik pun tidak gitu. Belajar bagaimana menjadi seorang Asia yang baik pun tidak. Gitu ya, pada akhirnya kan kita berpikir yang penting jadi manusia yang baik saja. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya unek-unek yang sedang saya pikirkan karena saya membaca buku Aristoteles, Nicomachean Ethics, dan ini sangat-sangat sulit bukunya. Sebenarnya baru saya baca beberapa halaman saya baca. Ini adalah buku keempat yang saya baca tahun ini mungkin ya, dan saya akan coba selesaikan gitu ya. Saya akan coba selesaikan karena ini bukan buku utama saya. Jadi saya ingin mempelajari saja apa yang Aristoteles kemukakan tentang etik dan moral gitu, karena ketika saya membaca Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius, mereka menyebutkan tokoh ini, filsuf ini yang namanya Aristoteles gitu. Jadi saya ingin mengerti secara langsung bagaimana dia berpikir gitu ya, bagaimana dia berpikir, dan mungkin setelah itu saya bisa lebih memahami apa yang Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius bicarakan tentang Aristoteles gitu ya. Jadi lagi-lagi ini adalah video perasaan saya bagaimana saya ketika mempelajari stoikisme, dan tentunya di segmen-segmen lain juga saya membicarakan tentang pengalaman saya mempraktekkan stoikisme gitu ya, melakukan saran-saran apa yang stoikisme bilang. Tetapi di sini khusus saya tidak menyarankan, hanya curhat saja gitu. Dan ya, cukup untuk video ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.